Hampir tidak ada juara dunia yang menemukan bakatnya sendiri. Selalu ada orang lain yang melihatnya lebih dulu. Dan mulai pagi ini, sepasang mata langka itu pindah ke kepalamu. Sekali pandang, kamu langsung tahu bakat terpendam siapapun. Tapi kekuatan ini menyimpan satu cacat kecil yang licik, dan kamu baru akan menyadarinya bertahun-tahun kemudian. Hari pertama, kekuatan itu terasa seperti mainan paling seru di dunia. Kamu berjalan ke jalan raya, dan di atas kepala setiap orang yang lewat melayang tulisan kecil berisi bakat rahasia mereka. Tukang parkir di depan minimarket ternyata menyimpan tangan seorang dirijen orkestra. Nenek penjual sayur membawa otak ahli strategi catur. Di halte berikutnya, barista muda menyimpan tangan ahli bedah saraf. Dan satpam bank membawa mata seorang pelukis maestro yang belum pernah menyentuh kanvas. Dunia mendadak terasa seperti gudang harta karun yang lupa dibuka dan hanya kamu yang memegang daftar isinya. Lalu di lampu merah, seorang anak jalanan berlari mengejar bus kota dan label di atas kepalanya membuatmu berhenti bernapas. Tulisannya, pelari 100 meter kelas dunia, tersembunyi di sepasang kaki yang setiap hari hanya dipakai mengejar recehan. Kaki seperti itu memang ada penjelasan ilmiahnya. Serat otot, kedut cepat, jenis serat langka yang meledak dalam sepersekian detik. Pada pelari cepat kelas dunia, hampir 80% otot kakinya berjenis kedut cepat. Sementara orang biasa hanya membawa sekitar separuhnya. Kamu mendekatinya pelan-pelan, mentraktirnya semangkuk bakso, lalu mendaftarkannya ke klub atletik dengan sisa uang tabunganmu. Awalnya dia menertawakanmu. "Memangnya kamu siapa?" katanya, berani-beraninya menjanjikan masa depan pada anak yang tidur di emperan toko. Tapi kamu bicara dengan keyakinan orang yang benar-benar melihat, dan keyakinan semacam itu ternyata menular. Minggu berikutnya, di kantor tempatmu bekerja, seorang office boy bersenandung lirih sambil mengepel lantai yang sudah sepi. Label di atas kepalanya menyala paling terang dari semua yang pernah kamu lihat. Suara emas yang belum pernah sekalipun menyentuh panggung. Saat memergoki kamu mendengarkan, dia buru-buru meminta maaf karena bernyanyi di jam kerja, tidak sadar bahwa suara itulah barang paling berharga di seluruh gedung. Dan di warung kopi kampus, seorang mahasiswa biasa mencoret-coret soal fisika dengan cara aneh, cara yang oleh labelnya disebut otak peneliti kelas dunia. Koretannya berantakan, penuh tanda silang dan panah ke segala arah, tapi labelnya memberitahumu satu hal. Beginilah rupa sebuah penemuan sebelum dunia menyebutnya jenius. Satu persatu kamu dekati dan kamu yakinkan. Kamu carikan pelatih lari, guru vokal, dan profesor pembimbing terbaik yang bisa kamu jangkau. Sepatu paku pertama si anak jalanan kamu beli dari gaji bulananmu. Ukurannya sempat kekecilan, dan dia diam-diam tetap memakainya sampai lecet karena takut merepotkanmu. Di lomba resmi pertamanya dia finish nyaris paling belakang, startnya berantakan, dan sepanjang perjalanan pulang dia menolak bicara sepatah kata pun. Tapi label itu tidak salah soal mesinnya, yang kurang hanya tekniknya. 3 bulan di tangan pelatih, catatan waktunya terpangkas hampir 1 detik penuh. Sementara itu, tabunganmu terkuras nyaris nol dan rekan-rekan kerjamu mulai berbisik bahwa kamu sudah gila membiayai orang-orang asing berdasarkan tulisan yang hanya bisa kamu lihat sendiri. Bulan ke-6, ledakan pertama. Anak jalanan itu memecahkan rekor nasional junior lari 100 meter. Di garis finish, dia mencarimu di tribun, lalu mengangkat telunjuknya ke arahmu, di depan semua kamera. Bulan ke-8, office boy itu memenangkan audisi menyanyi televisi. Rekaman suaranya ditonton jutaan orang dalam semalam. Dan si mahasiswa terbang membawa beasiswa penuh, disambut calon pembimbingnya langsung di gerbang bandara. 3 orang, 3 label, 3 ledakan. Dan kamu, sang penemu, kebagian komisi dari setiap kontrak pertama mereka, plus sesuatu yang jauh lebih candu. Rasa terbukti benar. Tapi malam itu, kamu tidak bisa tidur. Digelitik satu pertanyaan. Memangnya masuk akal, bakat manusia bisa dibaca begitu saja dari luar? Ternyata ilmu pengetahuan sudah bertengkar soal ini hampir 100 tahun, dan terbelah rapi menjadi 2 kubu besar. Kubu pertama menjawab dengan lantang, bisa, dan mereka datang membawa bukti hidup yang sulit sekali dibantah. Di dunia nyata, orang dengan kekuatanmu betulan ada, mereka disebut pencari bakat, dan pekerjaannya persis sepertimu, hanya tanpa label melayang. Perkenalkan John Hammond dari New York, pencari bakat yang sepasang telinganya ikut mengubah arah sejarah musik dunia. Tahun 1933,
di sebuah klub kecil di Harlem, ia mendengar gadis 17 tahun bernyanyi, namanya Billie Holiday. Beberapa tahun kemudian, dari siaran radio malam yang kresek-kresek, telinga yang sama menangkap orkestra Count Basie, dan ia langsung berangkat jauh hanya untuk menemuinya. Puluhan tahun berikutnya ia menemukan Bob Dylan, Aretha Franklin, sampai Bruce Springsteen, deretan legenda dari satu pasang telinga yang sama. Padahal Hammond sendiri bukan musisi hebat, modal utamanya hanya telinga, kegigihan, dan keberanian mempertaruhkan nama baiknya untuk orang-orang yang belum dikenal siapapun. Deretan legenda musik, satu pasang telinga. Lalu bulan Desember tahun 2000, di Barcelona, pemandu bakat Carles Rexach menonton bocah 13 tahun asal Argentina menggiring bola. 10 menit. Hanya itu yang ia butuhkan sebelum menuliskan kontrak di atas serbet kertas restoran untuk anak bernama Lionel Messi. Klub itu bahkan rela menanggung terapi hormon pertumbuhannya, sekitar $900 sebulan, demi tubuh mungil yang diragukan semua orang. Hari ini bocah serbet itu memegang 8 trofi pemain terbaik dunia, dan serbet kertasnya sendiri laku dilelang hampir $1 juta. Cerita serupa terjadi di Texas. Seorang gadis 6 tahun ikut dharma wisata tempat penitipan anak ke sebuah gedung senam, lalu meniru gerakan para atlet dengan sempurna, hanya dari menonton. Pelatih di sana sampai menitipkan surat untuk orang tuanya. Tolong, anak ini harus latihan senam. Nama gadis itu Simone Biles, kelak pesenam paling berprestasi sepanjang sejarah. Di Jamaika, remaja 15 tahun bernama Usain Bolt memenangi kejuaraan dunia junior 200 meter di depan penonton kampung halamannya, juara termuda yang pernah ada di nomor itu. Dan yang pertama kali menyuruhnya pindah ke lintasan lari bukan pelatih atletik, melainkan pelatih kriketnya yang terpana melihat kecepatannya saat mengejar bola. Kubu ini juga membawa bukti dari dalam tubuh. Gen alpha-aktinin 3, gen yang membantu otot berkontraksi secepat kilat. Tim genetika Catherine Knopf di Sydney tahun 2003 menemukan nyaris tidak ada pelari cepat elit yang kehilangan varian aktif gen itu. Padahal di populasi umum, hampir 1 dari 5 manusia terlahir tanpa satupun salinan aktifnya. Cukup untuk hidup normal, tapi nyaris mustahil untuk podium sprint dunia. Inggris bahkan menjadikan semua ini sistem. Ribuan perempuan muda diuji lari, lompat, dan kekuatannya demi menambang calon atlet Olimpiade. Salah satunya Lizzie Yarnold, atlet lompat yang belum pernah menyentuh lintasan es, tiba-tiba disodori kereta luncur skeleton. Hasil akhirnya 2 medali emas Olimpiade musim dingin dari bakat yang ketahuan lewat selembar formulir tes. Program serupa menjaring Helen Glover, guru olahraga yang baru belajar mendayung di umur 22. Konon dia sampai berjinjit saat diukur agar lolos syarat tinggi badan. 4 tahun kemudian, dialah penyumbang medali emas pertama Inggris di Olimpiade London, dari cabang yang 4 tahun sebelumnya belum pernah dia sentuh. Jadi kata kubu pertama, matamu bukan sihir yang mustahil. Bakat memang meninggalkan jejak di tubuh, dan jejak bisa dibaca lebih awal. Kalau begitu, selesai dong perdebatannya, sabar dulu, kubu kedua baru saja berdiri dari kursinya. Kubu kedua membuka argumennya dengan kalimat pedas. Kalau bakat memang bisa dilihat, kenapa para ahli terus-terusan salah besar? Tahun 2000, ratusan pemandu bakat profesional menonton pemuda bernama Tom Brady berlari di tes fisik dan menahan tawa. Catatan para pemandu waktu itu kejam. Terlalu kurus, terlalu lambat, lompatannya payah, lemparannya biasa-biasa saja. Ia baru diambil di urutan ke-199, nyaris paling buncit, lalu tumbuh menjadi juara 7 Super Bowl, terbanyak sepanjang sejarah. Urutan ke-199, bukan meleset sedikit. Meleset total oleh mata paling terlatih di planet ini. Kisah salah baca paling terkenal mungkin milik remaja 15 tahun di Carolina Utara. Dianggap kurang tinggi, namanya tidak muncul di daftar tim basket inti sekolahnya. Remaja itu pulang dan menangis di kamarnya. Namanya Michael Jordan, yang kelak disebut banyak orang sebagai pebasket terhebat sepanjang masa. Januari 1962, label rekaman Decca menolak 4 pemuda Liverpool, alasannya grup gitar sudah ketinggalan zaman. 4 pemuda itu bernama The Beatles, dan penolakan itu kini dikenang sebagai keputusan paling memalukan dalam sejarah industri musik. Dunia buku tidak lebih pintar. Naskah tentang seorang penyihir cilik ditolak 12 penerbit berturut-turut. Semuanya berisi pembaca paling berpengalaman di industrinya.
Yang akhirnya menyelamatkan Harry Potter bukan editor senior, melainkan bocah 8 tahun bernama Alice, putri bos penerbit yang mencuri baca bab pertamanya dan menagih lanjutannya. Pemandu bakat terbaik untuk salah satu buku terlaris sepanjang sejarah, ternyata adalah seorang anak kecil tanpa gelar apapun. Mata paling ahli pun berkali-kali salah membaca bakat. Yang lebih menarik lagi, tahun 1985, psikolog Roger Barnsley menemukan pola janggal di Liga Hoki Kanada. Sekitar 4 dari 10 pemain elitnya lahir di 3 bulan pertama tahun als itu. Tita 4. Dia dengan cepat membuang berlian palsu untuk mengambil yang asli. Sekitar 4 dari 10 pemain elitnya lahir di 3 bulan pertama tahun, seolah-olah kalender ikut menentukan bakat. Penjelasannya sederhana tapi menyakitkan. Pemandu bakat mengira anak yang lebih tua beberapa bulan, lebih besar, lebih kuat sebagai anak yang lebih berbakat. Jadi yang sering terbaca oleh para pemandu itu bukan bakat, melainkan tanggal ulang tahun. Peneliti Benjamin Bloom dari Universitas Chicago di tahun yang sama membedah perjalanan hidup 120 orang kelas dunia. Pianis konser, perenang olimpiade, matematikawan jenius, dan mayoritas dari mereka sama sekali tidak kelihatan istimewa sewaktu kecil. Yang mereka punya bukan kilau bawaan, kata Bloom, melainkan guru pertama yang hangat dan orang tua yang tidak pernah bosan mengantar ke tempat latihan. Di Hungaria, seorang guru bernama Laszlo Polgar bahkan mengumumkan eksperimen paling nekat. Dia akan membuktikan bahwa jenius itu diciptakan, bukan dilahirkan, memakai anak-anaknya sendiri. Ketiga putrinya dia latih catur sejak balita, ribuan jam bahkan sebelum lancar membaca, dan ketiganya tumbuh menjadi pecatur kelas dunia. Si bungsu, Judith Polgar, menjadi Grandmaster di umur 15 tahun, memecahkan rekor termuda yang sebelumnya dipegang legenda Bobby Fischer. Lalu datang pukulan pamungkas dari Berlin psikolog Anders Ericsson, tahun 1993, membedah jam latihan para pemain biola muda terbaik. Para calon solois kelas dunia rata-rata sudah mengantongi 10.000 jam latihan sebelum umur 20, lebih dari 2 kali lipat rekan mereka yang biasa saja. 10.000 jam latihan sebelum umur 20. 10.000 jam. Bukan bakat yang jatuh dari langit, melainkan pagi-pagi buta dan malam-malam sunyi yang tidak pernah difoto siapapun. Kesimpulan kubu kedua, yang kita sebut bakat seringkali hanyalah latihan yang tidak kelihatan, ditambah keberuntungan yang tidak pernah diakui. Dan kalau kubu kedua benar, pertanyaannya jadi bikin merinding. Selama ini, matamu sebenarnya sedang membaca apa? Tahun ke-10, kamu sudah lama berhenti memusingkan perdebatan itu karena hidupmu keburu berubah total. Diam-diam, kamu justru memakai kedua kubu sekaligus. Matamu menemukan benihnya, lalu komisimu membelikan mereka tanah paling subur. Setiap nama yang kamu temukan, langsung kamu sambungkan ke pelatih terbaik, jadwal latihan, dan panggung pertama, persis resep 10.000 jam itu. Dari 10 nama yang kamu tunjuk, 9 meledak jadi juara, angka yang tidak pernah dicapai pemandu bakat manapun di dunia. Tapi justru satu batang abu-abu itu yang diam-diam paling sering kamu pikirkan. Pemuda berlabel pecatur kelas dunia yang memilih berhenti di tahun keduanya. Katanya waktu itu, aku tahu aku bisa, tapi aku tidak mau. Hari itu, kamu belajar pelajaran mahal, label bisa membaca kemampuan, tapi tidak pernah bisa membaca kemauan. Maka orang-orang mulai menyebutmu penemu bakat paling akurat di Indonesia, dan wajahmu naik ke sampul majalah. Kamu membangun akademi dengan namamu di gerbangnya. Stasiun televisi menawarimu acara pencarian bakat, dan klub-klub luar negeri mengirimimu tiket kelas bisnis. Teleponmu berdering dari pagi sampai pagi lagi. Orang tua, klub bola, label musik, semua ingin dipandang 5 detik saja olehmu. Surat-surat menumpuk di mejamu. Ada ayah yang menempuh 12 jam perjalanan bus hanya agar anaknya kamu lirik sebentar. Anak jalanan yang dulu kamu traktir bakso, kini es-printer tercepat di kawasannya. Wajahnya terpampang di papan iklan bandara. Office boy itu menggelar konser tunggal di stadion, dan di barisan paling depan, ada satu kursi dengan namamu di sandarannya. Si mahasiswa mengirimimu foto dari laboratoriumnya di luar negeri. Temuan timnya baru saja masuk berita sains dunia. Rasanya memabukkan, menjadi orang di balik semua kesuksesan itu dibutuhkan oleh separuh negeri. Tapi coba perhatikan percakapanmu belakangan ini. Semua orang bertanya tentang label orang lain, dan sudah bertahun-tahun tidak ada satupun yang bertanya kabarmu. Rumahmu penuh piala, semuanya memakai nama orang lain. Malam itu,
Sesudah pesta perayaan entah yang keberapa, kamu berjalan sendirian melewati rak-rak piala itu dan rumah besar itu mendadak terasa sunyi. Piala-piala itu bersinar ramah seperti biasa. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, tidak satu pun terasa seperti milikmu. 10 tahun, ribuan kepala kamu baca labelnya. Tapi ada satu kepala yang tidak pernah sekalipun kamu periksa. Kepalamu sendiri. Dan disinilah cacat kecil yang licik itu akhirnya menampakkan wajahnya. Kamu berdiri di depan cermin, menatap matamu sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kekuatan itu diam. Tidak ada label, kosong. Kamu coba lewat foto, lewat rekaman video, bahkan lewat pantulan sendok. Hasilnya selalu sama, mata itu buta pada pemiliknya sendiri. Dan inilah bagian yang paling merinding. Sains bilang kebutaan itu bukan kutukan kekuatanmu. Itu bawaan standar setiap manusia. Tahun 1955, psikolog Joseph Luft dan Harrington Ingham menggambar sebuah jendela sederhana berkotak 4. Satu kotaknya mereka beri nama titik buta, sisi dirimu yang terlihat terang benderang oleh orang lain. Tapi mustahil kamu lihat sendiri. Lompat ke masa kini. Psikolog organisasi Tasha Eurich menguji ribuan orang dengan satu pertanyaan sederhana. Seberapa kenal kamu dengan dirimu? 95% orang yakin mengenal dirinya sendiri. Tapi begitu diuji sungguhan, yang benar-benar mengenal dirinya hanya sekitar 10-15%. 10 dari 100. Sisanya cuma menebak. Eurich bahkan memberi julukan khusus untuk segelintir yang lulus ujian itu. Unicorn, saking langkanya, sampai harus dinamai makhluk dongeng. Jauh sebelumnya, tahun 1999, psikolog David Dunning dan Justin Kruger di Universitas Cornell menemukan lapisan yang lebih dalam lagi. Penelitian itu terpicu kejadian nyata yang nyaris seperti lelucon tahun 1995. Seorang pria merampok 2 bank di Pittsburgh tanpa penutup wajah sama sekali. Wajahnya hanya dia olesi air jeruk lemon. Dia yakin sepenuh hati cairan itu bekerja seperti tinta tak terlihat dan menyembunyikannya dari kamera. Saat ditangkap, dia protes. Tapi aku sudah pakai jeruknya. Orang yang paling rendah kemampuannya justru paling percaya diri menilai dirinya. Karena menilai diri sendiri ternyata membutuhkan keahlian yang persis sama dengan yang tidak ia punya. Dalam pengujian mereka, peserta bernilai paling bawah menebak dirinya mengalahkan 62% orang. Padahal kenyataannya hanya mengungguli 12%. Gejalanya ada di mana-mana. 93% pengemudi Amerika yakin kemampuan menyetirnya di atas rata-rata. Angka yang secara matematika mustahil. Psikolog Harvard Daniel Gilbert menambah luka. Tahun 2013, ia menguji hampir 19.000 orang tentang masa depan diri mereka. Hampir semuanya merasa dirinya sudah selesai, sudah jadi. Padahal 10 tahun kemudian, mereka terbukti berubah menjadi orang yang berbeda. Padahal jalan keluarnya sudah lama ditemukan para peneliti. Penilaian teman dekat terbukti lebih akurat menebak prestasi kita, bahkan lebih akurat memprediksi umur panjang kita daripada penilaian kita sendiri. Manusia, ternyata, adalah makhluk yang paling rajin memetakan orang lain dan paling malas memetakan dirinya sendiri. Malam itu, di depan cermin yang kosong, jawabannya akhirnya datang, bukan dari kekuatanmu, tapi dari ingatanmu sendiri. Kamu yang melihat pelari di kaki anak jalanan. Kamu yang mendengar penyanyi di senandung tukang pek. Kamu yang mengenali ilmuwan di koretan warung kopi. Kekuatan ajaib itu hanya mempercepat pembacaannya. Tapi keberanian mendekat, kesabaran meyakinkan, dan 10 tahun merawat manusia. Itu semua kamu, bukan labelnya. John Hammond tidak pernah punya label melayang. Carlos Rexach juga tidak. Telinga dan mata mereka sendirilah bakatnya, sama persis seperti matamu. Penemu bakat paling akurat di Indonesia berdiri di depan cermin itu, satu-satunya juara di rumah itu yang tidak pernah ditemukan oleh siapapun. 10 tahun kamu menjadi mata bagi orang lain. 10 tahun tidak ada yang menjadi mata bagimu. Dan kamu tidak pernah sekalipun memintanya. Dan di titik itulah, 2 kubu ilmu yang bertengkar 100 tahun akhirnya berdamai di kepalamu. Bakat itu nyata dan bisa dibaca, tapi ia tidak pernah bisa membaca dirinya sendiri. Ia selalu butuh mata orang lain lebih dulu, lalu 10.000 jam sesudahnya. Ingat kalimat pembuka tadi. Hampir tidak ada juara dunia yang menemukan bakatnya sendiri. Selalu ada orang lain yang melihatnya lebih dulu. Ternyata kalimat itu bukan hanya tentang para juara.
Itu tentang kamu yang sedang menonton, karena titik butamu sama gelapnya dengan titik buta si penemu bakat. Dan mulai hari ini, kamu pun bisa menjadi mata bagi orang lain. Satu kalimat tulus tentang kelebihan temanmu bisa menjadi serbet Messi berikutnya. Jadi malam ini, tanya satu orang terdekatmu, menurutmu, aku ini sebenarnya jago apa? Lalu tulis jawaban mereka di kolom komentar. Siapa tahu itulah label pertamamu.